Di balik sederhana, pintu gerbang yang tidak mewah, suara mesin motor tua meraung pelan. Disusul dentingan rantai yang nyaris lepas. Raka memarkir motornya di ujung area parkir kampus. Di sekitarnya, deretan mobil mewah berjajar rapi BMW, Lexus, bahkan Lamborghini 12 terlihat. Raka turun, melepas helm dengan hati-hati. Jaket jeans lusuh membungkus tubuhnya yang kurus. Tas ransel berumur menggantung di punggung. Wajahnya tenang, tapi mata menyimpan ketegangan. Itu mahasiswa sini, bisik seorang mahasiswi. Melirik tajam, mungkin salah masuk kampus, jawab temannya. Mereka tertawa. Raka hanya menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju gedung utama. Sudut tersepi di kelas, di ruang kuliah yang besar dan ber-AC. Raka duduk di bangku paling belakang. Dosen ekonomi politik masuk dan membagi kelompok diskusi. Semua mahasiswa langsung bergerak cepat, mencari teman-teman akrab mereka. Raka masih duduk sendiri, sampai sebuah suara lembut menghampirinya. Kamu belum punya kelompok, tanya Sinta, gadis bermata bening dan berwajah bersiul. Raka mengangguk pelan. Bareng aku yang lain udah penuh. Makasih, aku nggak biasa diajak duluan, jawab Raka. Sinta tersenyum. Nggak semua orang di sini cuma lihat dari tampilan, meja makanan, dan teguran. Kantin kampus penuh suara tawa dan bunyi piringan. Sinta membuka kotak makan, mengeluarkan nasi goreng buatan ibunya. Di sekitarnya, mahasiswa memesan sushi, pisten, bubble tea, bawa bekal, gayak anak TK, kata seorang cowok tajir. Temannya ikut menertawakan. Raka datang, duduk di sebelah Sinta, mengeluarkan roti isi sederhana. Lebih baik makan bekal dari rumah, daripada makanan mahal tapi hati busuk, katanya tajam. Meja itu mendadak sepi. Sinta menatap Raka, kamu selalu begini ya? Begini gimana? Punya keberanian waktu orang lain diam. Raka hanya tersenyum. Raka yang lain, hari Minggu, Raka mengunjungi panti asuhan, tidak seperti biasanya. Ia mengenakan kemeja putih dan celana rapi. Anak-anak kecil menyambutnya dengan pelukan dan teriakan gembira. Tuan Raka datang, kata seorang bocah. Raka mengusap kepala mereka, lalu duduk bersama pengurus panti. Ayahmu pasti bangga, kata sang penjaga. Ayah hanya ingin aku tetap melihat dunia dari bawah. Supaya nggak lupa kaki, kita harus berpijak. Bayangan terlihat. Beberapa dosen mulai memperhatikan nilai Raka yang sangat tinggi. Ia sering menghilang setelah kelas malam. Seorang staf kebersihan melihatnya dijemput mobil hitam di sudut kampus. Kamu yakin dia bukan siapa-siapa? Tanya seorang dosen. Saya malah lihat dia bareng Pak Surya, pemilik yayasan, ujar staf lain. Isu mulai menyebar. Air mata di belakang kampus. Sinta menatap surat dari tata usaha. Tangannya gemetar. Kalau tidak melunasi dalam seminggu, tidak bisa ikut ujian akhir. Ia duduk di belakang gedung perpustakaan, menangis diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali satu pasang mata dari kejauhan, Raka. Langkah yang tak terlihat. Malam itu, Raka masuk ke kantor yayasan dengan langkah tenang. Lunasi semua tunggakan atas nama Sinta. Jangan katakan dari saya, cukup bilang dari yayasan, katanya pada bendahara. Tapi, Tuan Raka, jangan, dia harus tahu kalau masih ada harapan di tempat seperti ini. Pengumuman yang mengejutkan. Aula kampus dipenuhi mahasiswa dan dosen. Pak Surya naik ke panggung. Hari ini, saya ingin memperkenalkan penerus yayasan ini, anakku Raka. Sorot lampu mengarah ke Raka yang berdiri dengan jas rapi. Seluruh aula hening. Beberapa mahasiswa menutup mulut. Sinta berdiri membeku. Percakapan di taman. Sinta duduk di taman kampus, memandang langit senja. Raka menghampiri. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Karena aku ingin tahu, siapa yang melihat aku, bukan hartaku. Tapi kamu bohong. Aku takut kalau semua orang akan berubah sikap. Sinta terdiam, kemudian ia berkata pelan, aku nggak berubah, aku cuma terluka. Raka menatapnya, penuh harap. Aku janji, setelah ini, kamu akan tahu siapa aku, seluruhnya. Kebahagiaan itu nyata. Di panti asuhan, Raka dan Sinta datang bersama membawa hadiah, buku, dan makanan. Anak-anak menyambut mereka dengan riang. Kak Sinta pacarnya Kak Raka ya? Tanya seorang bocah lugu. Raka dan Sinta saling pandang, lalu tertawa bersama. Iya, boleh ya? Bisik Raka. Sinta mencubit lengan Raka, tapi tak berhenti tersenyum.
Cinta yang tumbuh bukan dari kekayaan, tapi dari keberanian melihat hati di balik kesederhanaan.